Tribun rampung 2 pekan lagi, 25.000 penonton WSBK dapat tempat duduk. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kesiapan jelang World Superbike WSBK Mandalika terus dikebut, mulai dari kesiapan sirkuit hingga tribun penonton. Pertamina Mandalika International Street Circuit kini juga lebih berwarna setelah mendapatkan sentuhan pengecatan. Sirkuit Mandalika bakal didominasi warna merah putih. Sedang dalam proses pengecatan, belum selesai secara keseluruhan. Makanya untuk sementara waktu sirkuit ditutup dulu, ujar salah satu petugas di area sirkuit Mandalika saat menerima kunjungan tamu dari Kementerian Kominfo kemarin 25 Oktober. Untuk proses pengecatan, pihak MGPA diketahui mendatangkan tim painting and washing road grip dari Inggris. Namun anggotanya berasal dari berbagai negara. Mereka juga menggandeng perusahaan dalam negeri Road Grip Motorsport Indonesia. Tim painting sudah mulai bekerja semenjak 17 Oktober lalu. Total ada 7 orang tim dari luar ditambah tenaga lokal sekitar 25 orang. Pengecatan dijadwalkan tuntas 25 hari bersamaan dengan proses pembangunan garasi untuk tim balap atau pit bull leading. Sehingga sebelum perhelatan Asia Talent Cup seluruhnya sudah beres. Pengecatan sudah selesai mulai dari tikungan 13 hingga 17. Ornamen warna merah putih terlihat pada curb atau pembatas sirkuit. Menjadikan sirkuit Mandalika kini memiliki wajah baru. Tak hanya pengecatan curb, pembangunan tribun juga hampir rampung. Termasuk tribun yang ada di dekat pit lane atau garis start. 2 pekan lagi selesai. Kami ditarget 20 hari tapi insya Allah bisa selesai 2 pekan, ujar Halim. Pihak vendor 3 dimensi yang dipercaya membangun tribun penonton di sirkuit Mandalika. Tribun ini menurut Halim nantinya akan dilengkapi dengan kursi, sehingga para penonton bisa menyaksikan pembalap memacu kendaraannya sambil duduk nyaman dan disuguhkan pemandangan indah sirkuit Mandalika. Untuk perhelatan WSBK, tribun yang dibangun disesuaikan dengan jumlah 25.000 penonton atau tiket yang disediakan. Berbeda dengan MotoGP Maret 2022 nanti, kapasitas penonton di sirkuit Mandalika bisa menampung sekitar 195.756 orang. Tiket WSBK sendiri telah mulai dijual semenjak 23 Oktober. Harga termurah sebesar Rp795.000. Berlaku untuk menonton selama 3 hari sejak tanggal 19 dan 21 November. Harga tiket ini ditentukan berdasarkan lokasi duduk atau tribun. Direktur Utama MGPA Ricky Bahramsyah menegaskan WSBK Indonesia adalah penutup musim kejuaraan WSBK 2021. Sirkuit Mandalika pun akan menjadi lokasi penentuan juara dunia WSBK 2021 antara 2 rider yang tengah bersaing, yaitu pemimpin klasemen Toprak Razgatlioglu dan juara bertahan Jonathan. Begini proses pengecatan curb sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Seperti yang Anda ketahui, beberapa hari lalu Dorna sudah mengirim tim painting sirkuit yang memang khusus didatangkan sesuai dengan skill mereka. Namun mereka sudah menggunakan alat khusus seperti semacam painter car, yakni gerobak yang sudah dibekali mesin penyemprot cat dengan tingkat semprotan yang bisa diatur. Tim pertama kali akan memberikan tanda dengan benang yang ditarik. Benang ini sudah diatur sesuai ukuran yang dipatok.
Mereka biasanya akan mengikuti garis drainase. Dari sana mereka tinggal menjalankan gerobak pengecat dan harus berpatokan dari benang melalui stik alat yang sudah dipasang di depan. Proses ini juga nggak sembarangan, karena tim harus berjalan sesuai ritme. Terlalu cepat berjalan debit cat yang disemprot bisa terlalu tipis, sedang terlalu lambat ketebalan juga berbeda. Mereka memang orang-orang yang sudah terlatih dan inilah kelebihan tim Kurt Painting Dorna yang biasa ngurusi trek MotoGP ataupun WSBK. Sebagai informasi, cat yang digunakan adalah cat khusus. Cat ini harus waterproof, tidak membuat licin trek dan aman pastinya. Sesuai dengan regulasi FIM tentang cat sirkuit balap, berikut isi detailnya. Cat yang akan digunakan untuk garis putih dan trotoar di sepanjang lintasan, untuk grid start dan untuk setiap marka lainnya di trek. Di pit lane dan pada daerah limpasan aspal harus disetujui oleh CCR atau FIM. Penggunaan cat yang disetujui CCR atau FIM adalah direkomendasikan. Itulah sekilas tentang cat trek yang sekarang under progress sedang berjalan. Nah, untuk memberikan gambaran proses pengecatan sirkuit Mandalika, IWB sudah lampirkan beberapa gambar dari tim Dorna sedang melakukan tugasnya. Canggih, Ui. Ini dua kelebihan sirkuit Mandalika yang kalahkan sirkuit Sepang Malaysia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit internasional Mandalika kini telah 100% teraspal, yang menandakan trek tersebut siap untuk dijadikan venue ajang balapan dunia. Tentunya hal itu menjadi kabar yang sangat baik, apalagi sirkuit Mandalika memiliki beberapa kelebihan yang patut dibanggakan. Setidaknya ada dua kelebihan yang dimiliki sirkuit Mandalika yang tak dimiliki sirkuit Sepang yang dimiliki Malaysia. Kelebihan itu adalah pemandangan panorama perbukitan yang dikelilingi laut serta kualitas aspal yang jauh lebih baik dari trek Sepang. Lokasi sirkuit Mandalika yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika, KEK Mandalika, di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, membuat trek tersebut dibangun di sebuah pulau yang dikelilingi lautan. Tentunya pemandangan Laut Lombok sudah terkenal di dunia akan keindahannya. Hal itu membuat sirkuit Mandalika akan memanjakan para pembalap dan penonton yang akan hadir di sirkuit yang memiliki panjang 4,31 km dengan 17 tikungan tersebut. Malaysia sendiri membangun sirkuit Sepang di daerah Sepang, Selangor, dan memiliki jarak kurang lebih 45 km dari Kuala Lumpur. Sirkuit tersebut memiliki pemandangan yang indah, namun mungkin tak sehebat panorama perbukitan dan laut seperti yang ada di sirkuit Mandalika. Sementara itu, aspal sirkuit Mandalika digadang-gadang jauh lebih baik dari apa yang ada di sirkuit Malaysia karena pada proses pembuatannya. Trek Mandalika menggunakan teknologi aspal terbaru, yakni Stone Mastich Aspal, SMA, yang membuat kualitasnya menjadi yang terbaik. Dua kelebihan itulah yang dimiliki sirkuit Mandalika. Kini masyarakat Indonesia hanya perlu bersabar untuk menyaksikan ada ajang balapan internasional yang mentas di sirkuit jalan raya tersebut. Terdekat sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Superbike atau World Superbike WSBK 2021. Dalam kalender WSBK 2021, Indonesia akan menjadi seri ke-13, yang mana berlangsung pada 1-2-1-4 November 2021. Jadi, kurang lebih 3 bulan lagi masyarakat Indonesia bisa menyaksikan aksi para pembalap kelas dunia di kejuaraan Superbike tersebut. Sementara itu, MotoGP Indonesia sudah dipastikan batal menjadi tuan rumah di musim ini. Indonesia baru bisa menggelar balapan MotoGP pada 2022 nanti.